Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irham. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Andalas, Fakultas Peternakan jurusan Peternakan Kampus 2 Payakumbuh dengan NIM 2310622027. Saat ini saya bersama dengan Bu Nelly untuk memenuhi tugas dalam mata kuliah pengantar ilmu dan industri peternakan. Baiklah, berikut saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan sekolah dan kuliah, yaitu tingkat pendidikan. Sekolah itu mencakup seperti SD, SMP, dan SMA. Itu termasuk golongan dari kategori sekolah. Kuliah merujuk kepada pendidikan yang lebih tinggi seperti S1, S2, dan S3. Tujuan pendidikan sekolah yaitu tujuan utama sekolah adalah memberikan dasar pendidikan umum kepada siswa. Sedangkan kuliah bertujuan untuk memberikan pendidikan lebih spesifik dan mendalam dalam bidang studi tertentu. Durasi sekolah memiliki jadwal tahun ajaran yang konsisten. Siswa menghabiskan sekitar 12 hingga 13 tahun. Tingkat pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan atas. Kuliah yaitu lama pendidikan di tingkat kuliah bervariasi berdasarkan jenis program dan tingkatnya. Biasanya berlangsung hingga 3 dan 4 tahun. Yang keempat yaitu metode pengajaran. Di sekolah, pengajaran lebih terstruktur dan gurunya mendeliver berbagai mata pelajaran kepada kelompok siswa dalam kelas reguler. Sedangkan kuliah, pendekatan pengajaran lebih bersifat mandiri. Yang kelima, kualifikasi akademik. Sekolah, siswa menyelesaikan tingkat pendidikan menengah dengan menerima ijazah SMA atau setara yang memberi kesempatan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi. Sedangkan kuliah, siswa menyelesaikan program kuliah akan diberi gelar akademik sesuai program studi yang mereka ikuti seperti sarjana, magister, atau doktor. Perbedaan-perbedaan tersebut mencerminkan perbedaan dasar antara sekolah dan kuliah dalam hal tingkat pendidikan, tujuan, cara pengajaran, lamanya masa studi, dan memberikan kualifikasi akademik kepada siswa. Selanjutnya, yaitu metode evaluasi pencapaian hasil kuliah. Cara untuk menilai sejauh mana siswa telah mencapai tujuan pemberian dalam program atau mata kuliah adalah dengan menggunakan metode evaluasi mencapai hasil kuliah. Beberapa metode umum yang sering dilakukan dalam proses evaluasi ini mencakup yang pertama itu ujian tertulis, yang kedua ujian atau proyek, yang ketiga ujian praktikum atau keterampilan, yang keempat presentasi, yang kelima portofolio, yang keenam ujian tengah semester dan akhir, yang ketujuh diskusi kelas. Setiap institusi pendidikan mungkin menggunakan pendekatan evaluasi yang berbeda, tergantung pada mata kuliah dan program studi yang disediakan. Pendekatan evaluasi tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, keterampilan, dan mengembangkan siswa dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya yaitu materi tentang kendala dan tantangan yang dihadapi selama kuliah. Saat menjalani kuliah, banyak mahasiswa menghadapi berbagai kendala dan tantangan. Berikut adalah beberapa tantangan yang umum dihadapi selama kuliah. Yang pertama, tantangan akademis. Yang kedua, manajemen waktu. Yang ketiga, finansial. Yang keempat, tantangan sosial dan emosional. Yang kelima, perubahan lingkungan. Yang keenam, masalah kesehatan fisik. Ketujuh, tantangan karir. Yang kedelapan, bahasa dan budaya. Ya, menghadapi kendala dan tantangan ini membutuhkan kemampuan manajemen,
dukungan dari lingkungan sosial, dan tekad yang kuat untuk mencapai kesuksesan dalam pendidikan. Sebagian besar perguruan tinggi juga menyediakan berbagai sumber daya dan layanan pendukung seperti konseling, pusat penulisan, dan layanan akademik guna membantu mahasiswa mengatasi hambatan tersebut. Selanjutnya, yaitu materi tentang cara belajar efektif dalam kuliah. Menggunakan strategi belajar yang efektif selama kuliah memiliki peranan penting dalam meraih prestasi akademis yang baik. Berikut cara yang bisa membantu dalam mempelajari materi kuliah dengan efektif. Yang pertama yaitu jadwal belajar yang teratur, yang kedua lingkungan belajar yang nyaman, yang ketiga catatan yang efisien, yang keempat kolaborasi dengan teman, yang kelima manfaat sumber daya, yang keenam efektif dalam pembelajaran, yang ketujuh hafalan yang efektif, yang ke-8 pertahanan keseimbangan, yang ke-9 evaluasi kemajuan, yang ke-10 siapkan diri untuk ujian. Baik, Ibu Nelly, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Bagaimana menurut Ibu Nelly? Oke, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sedikit saja untuk menjelaskan tentang bagaimana sebenarnya perbedaan sekolah dengan kuliah. Ya, Irham kan juga mengetahui bahwa kalau ketika kita sekolah, kita dipanggil siswa, ketika kita kuliah, kita dipanggil mahasiswa. Karena apa? Kita sudah beralih tingkatan. Kemudian, eh, Irham juga tahu bahwa tingkat pendidikan antara sekolah dengan kuliah itu berbeda. Di mana ketika sekolah itu Irham mengikuti SD, SMP, SMA dengan rentang waktu yang kita tahu itu secara standarnya itu 12 tahun sampai SD sampai SMA. Kemudian kalau kuliah itu di perkuliahan kita mengenal dengan sarjana, kemudian magister, kemudian doktor itu dapatnya bisa kita raih itu di perkuliahan. Jadi di perkuliahan itu juga memiliki eh, kalau misalnya di sekolah itu sampai rentang waktu 12 tahun, kalau di perkuliahan itu kalau kita ambil sarjana 4 tahun, kemudian kalau ambil magister itu 2 tahun, kemudian mengambil gelar doktor itu 3 tahun, itu adalah standarisasinya. Kemudian di mana yang kita tahu kalau tujuan dari sekolah itu memberikan pelajaran itu secara umum. Misal kalau Irham masuk SMA dulu jurusan apa Irham? Peternakan, Bu. Maksudnya Oh, waktu SMA, SMA jurusan apa? IPS, Bu. Oke, jurusan IPS. Pasti Irham di dalam jurusan IPS itu belajar ekonomi, belajar geografi, kemudian belajar akuntansi gitu. Jadi berarti Irham mempelajari banyak banyak mata pelajaran. Sedangkan di perkuliahan itu Irham sekarang fakultas apa, jurusan apa? Saya Fakultas Peternakan, jurusan peternakan, Bu. Ya, berarti saat ini di perkuliahan Irham sudah merujuk atau menjurus kepada jurusan yang udah Irham pilih, yaitu jurusan peternakan. Jadi sudah menjurus kepada minat dan bakat Irham gitu. Itu bedanya sekolah dengan perkuliahan. Kemudian kalau di sekolah kita tahu bahwa eh, setiap kita diajarkan itu selalu istilahnya kalau bahasanya kita dibimbing oleh guru. Tetapi kalau perkuliahan sekarang Irham merasakan nggak kalau Irham itu belajar harus secara mandiri, harus ada Merasakan, Bu. inisiatif sendiri, harus tahu harus melakukan apa, tugas-tugasnya juga harus tahu. Ah, gitu. Kemudian eh, kalau selanjutnya kualifikasi akademik ini maksudnya sasaran yang dituju dari sebuah
sekolah itu adalah hanya untuk memberikan kesempatan, kalau SMA memberikan kesempatan bagi siswanya untuk melanjutkan studi. Sedangkan di perkuliahan, di mana setiap mahasiswa yang belajar itu akan diberikan gelar akademik sesuai dengan program studi yang diikuti, gitu. Jadi kalau SMA belum dapat gelar akademik, yang dapat gelar akademik ketika di perkuliahan. SMA hanya sebatas mengantarkan kita terhadap perkuliahan, gitu. Kemudian cara mengevaluasi dalam mencapai sebuah hasil di perkuliahan itu ada berbagai cara, yaitu bisa jadi dari pertama ujian tertulis, itu ujian tertulis itu ada nanti UTS, ada ujian akhir semester, kemudian yang kedua dari tugas-tugas harian termasuk yang kita lakukan saat ini, kemudian adanya ujian praktikum, itu kalau untuk IRHA Fakultas Peternakan jurusan peternakan pasti banyak melakukan ujian-ujian praktikum ya kan? Ya, itu salah satu eh, bentuk dari metode evaluasi yang digunakan dalam bangku perkuliahan. Kemudian Irham pasti melakukan presentasi seperti yang dilakukan sebentar ini, kemudian adanya portofolio, kemudian ada diskusi kelas. Mungkin kalau di SMA ada diskusi kelas juga. Cuma kalau di perkuliahan itu lebih membuka wawasan kita juga, memiliki banyak perbedaan dengan teman-teman juga untuk mendapatkan satu eh, kesepahaman gitu. Kemudian sejauh ini menurut Irham secara pribadi kendala dan tantangan apa yang dihadapi selama kuliah? eh yaitu perubahan dari SMA ke kuliah, yaitu dipaksa untuk lebih mandiri. Yang kedua, sosialisasi, bersosial dengan teman. Itu aja sih, Bu. Soalnya maba, Bu. Oke, oke, baiklah. Tadi Ibu dengar bahwa Irham itu berasal dari jurusan IPS, kemudian masuk ke jurusan peternakan yang notabene itu adalah kebanyakan orang-orang yang dari maksudnya dari jurusan peternakan ataupun dari jurusan IPA di SMA-nya. Jadi Jadi tantangan yang mungkin yang dapat Irham rasakan itu adalah peralihan dari IPS ke jurusan IPA, ya kan? Betul. Kemudian adanya manajemen waktu. Mungkin Irham selama ini di SMA sudah terbiasa dengan pola sekolah yang terstruktur, maksudnya sudah dibimbing sama guru, kemudian adanya grup WA guru dan siswa untuk memantau tugas-tugas. Sekarang tidak lagi seperti itu di perkuliahan. Kemudian eh, beberapa orang itu apa ya, ada juga yang merasakan bahwa ternyata perkuliahan itu lebih mendalam, lebih diperketat lagi karena kebiasaan tadi yang tidak biasa mandiri, tiba-tiba di perkuliahan harus mandiri. Kemudian karena apa, ada sebagian juga mahasiswa itu yang memiliki tantangan ketika perbedaan bahasa dan budaya. Ketika kita merantau untuk perkuliahan itu akan memiliki kesulitan tersendiri juga terhadap bahasa dan budaya setempat gitu. Jadi cara belajar efektif sebenarnya Irham dalam perkuliahan ini sebaiknya Irham memberikan apa ya, sejenis list untuk Irham lakukan. Bagaimana saya bisa belajar secara efektif dalam perkuliahan. Yang pertama, Irham bisa membuat jadwal belajar itu terstruktur. Dalam 1 minggu itu, Irham bisa menstrukturkan kapan saya harus belajar. Gitu. Jadi yang kedua, buatlah lingkungan belajar secara yang nyaman. Ketika kita nyaman belajar,
Jadi enak kan belajarnya gitu. Jadi nyaman, mudah dipahami juga apa yang dipelajari itu gitu. Terus eh, setiap apa yang Irham baca silakan ditulis, bikin catatan-catatan kecil, kemudian berdiskusi juga dengan teman, kemudian aktif juga dalam pembelajaran. Jadi ketika aktif ke pembelajaran, Irham tahu sudah sampai mana yang saya pahami tentang mata kuliah itu. Kemudian jangan lupa Irham juga mengevaluasi diri terhadap apa ya ketika sudah diskusi dengan teman-teman, Irham dapat mengevaluasi diri sudah sampai mana Irham mampu mempelajari mata kuliah yang sudah dibahas, kemudian persiapkan diri juga untuk ujian. Baiklah, mungkin sekian yang dapat Ibu jelaskan. Eh, Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas saya. Terima kasih, Bu. Sama-sama.